Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Al-Ashi. Ya, hari ini adalah hari Jumat tanggal 24 Januari 2025. Nah, ini dia suasana sholat Jumat kalau di haram. Jadi orang-orang itu pada sholat Jumat di jalanan, di lobi hotel, bahkan di hari biasa juga seperti itu. Tetapi di hari Jumat lebih ramai lagi ya orang yang melakukan sholat di jalanan dan di lobi-lobi hotel. Nah, saya cari dulu tempat yang bagus. Saya belum wudhu juga. Mau wudhu dulu untuk pertama. Ya, yang pertama sekali. Terus kita cari tempat yang sedikit dingin, sedikit tidak terkena matahari. Ya. Inilah suasananya. Terus apakah boleh kalau kita sholat Jumat? Kalau kita sholat itu di jalanan, tidak di atas lantainya Masjidil Haram, apakah boleh? Berdasarkan fatwanya ulama yang ada di Saudi, itu boleh melakukan sholat dimanapun di sekitar haram. Ya, bahkan di hotel pun itu sah. Ya, di hotel pun kita melakukannya sah. Karena ketika masuknya waktu sholat, semua yang ada di haram ini adalah dianggap masjid. Tetapi ketika di luar waktu salat, maka kembali lagi ke fungsinya semula. Misalnya jalanan, itu ketika masuk waktu salat, maka hanya di waktu salat doang, maka itu masuk sebagai masjid. Tetapi setelah selesai waktu salat, maka jalan itu kembali lagi ke jalan fungsinya. Jadi nggak boleh dipakai untuk salat. Ya. Nah, gitu. Asal selama itu di sekitaran Masjidil Haram. Walaupun tidak terkena keramik Masjidil Haram, kita tetap bisa mengikuti imam Masjidil Haram, tetap bisa mengikuti yang ada di Masjidil Haram. Seperti itu ya. Kita masih bisa mengikutinya. Tapi jangan kalian sholat misalnya di tempat lain yang agak jauh dari Masjidil Haram, kalian putar YouTube ikut Masjidil Haram, itu nggak boleh, itu nggak sah nantinya. Ini dia suasananya, ramai banget ya, karena ini adalah hari Jumat. Cari jalan masuk dulu. Penuh. Ini Bang, jadi kalau di haram itu, kalau Jumat azannya berapa kali? Kalau di sini itu azannya 2 kali. Sama kayak di Indo ya. Ini baru jadi Jumat di sini itu dimulai 12.30 atau setengah 1 ya. Dan ini baru jam 12 pas. Bisa lihat 12 lewat 4 menit ya, lokal. Di Indonesia jam 4 lewat 4 menit. Nah itu. Jadi ini adalah azan pertama. Azan pertamanya. Nanti baru azan keduanya. Begitu. Kita jalan dulu cari tempat untuk sholat. Cari tempat wudhu dulu, baru kita cari tempat untuk sholatnya. Ya, jadi saya baru selesai berwudhu. Sekarang kita jalan ke sana, kita masuk ke dalam masjidnya ya. Jadi buat kawan-kawan, saya doakan semoga bisa datang ke sini dan diundang oleh Allah ke rumahnya, ke Baitullah, entah itu untuk umrah ataupun berhaji. Nah, sedikit saya mau sharing dulu. Pertama itu, hari Jumat itu sunnah bagi kita itu adalah untuk mandi junub. Sebelum kita berangkat ke sholat Jumat, itu sunnahnya yang pertama adalah mandi junub. Walaupun kita tidak dalam keadaan berjunub ya. Terus, ketika kita datang ke depan Jumat, itu disunahkan untuk memakai pakaian yang putih. Dan memakai wangi-wangian ya. Dan disunahkan juga datang lebih awal sebelum khutbah itu dimulai.
Ya, ini dia di dalam masjid, di dalamnya suasana, di dalamnya ramai ya orangnya, ramai. Mana ke sana? Lurus saja. Nah, kita sholat Jumat, kita cari tempatnya dulu. Ini agak di dalam ini dingin ya. Di dalam ini dingin. Ada AC-nya, suasananya juga adem ayem. Ya, kita jalan, kita cari tempat dulu. Jadi itu ya, sunnah Jumat itu dilakukan supaya kita mendapatkan pahala. Apalagi Jumatnya itu kita sholat Jumat di haram. Pahalanya dikali 100.000 ya. Kenapa kalau hari Jumat itu dikatakan hari yang spesial bagi orang Islam? Kenapa namanya Jumat? Kenapa tidak namanya hari lain? Jadi Jumat itu memang asal katanya itu dari bahasa Arab yang artinya Jumu'ah ya. Jumu'ah artinya jamaah, yaitu artinya hari berkumpul, hari di mana manusia itu berkumpul. Nah, untuk melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini memang hari Jumat kita berkumpul untuk melakukan ibadah sholat Jumat. Dan jangan lupa untuk melakukan sunnah pada hari Jumat yang saya katakan tadi. Nah, kita coba cari jalan, mungkin ke sini bisa. Ya. Kita coba sholat Jumatnya di sini. Kalau di sebelah kanan saya ini mungkin khusus untuk perempuan ya. Apakah perempuan itu wajib sholat Jumat? Nah, saya menjawab dari sudut pandang ahlu sunnah wal jamaah ya. Saya tidak tahu untuk bagaimana pendapat yang ulamanya di sini. Tetapi secara ahlu sunnah wal jamaah, maka dikatakan perempuan itu tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Tetapi kalau mereka mau mengikuti sholat Jumat, apakah boleh? Boleh. Boleh melakukan sholat Jumat? Boleh, dengan 3 tata cara. Yang pertama itu mereka ikut sholat Jumat seperti yang apa dilakukan oleh para laki-laki. Kemudian setelah Jumatnya selesai, sholat Jumatnya selesai, maka yang perempuan tetap harus mengikuti sholat zuhur. Kenapa begitu? Karena bagi perempuan tidak wajib sholat Jumat, sehingga yang sunnah itu tidak mampu menutupi yang wajib. Sedangkan yang wajib itu adalah sholat zuhurnya ya. Nah, itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, yaitu dengan cara ikuti sholat Jumat, tata caranya sama. Kemudian ketika Jumatnya itu selesai, maksudnya setelah khutbah ada sholat 2 rakaat, setelah Jumat itu kan sholatnya 2 rakaat. Nah, yang perempuan itu tidak langsung salam, tetapi dilanjutkan dengan membangun, kemudian dilanjutkan dengan 2 rakaat sholatnya lagi ya. Terus yang ketiga itu mereka itu sholat Jumat tapi tidak mengikuti, mereka itu sholat zuhur. Mereka maksudnya begini, mereka sholat Jumat. Nah, yang perempuan ini melakukan sholat Jumat tetapi tidak setelah selesai sholat Jumat, tapi selesai khutbah langsung mereka mengikuti sholat zuhurnya saja. Mereka sholat masing-masing untuk melakukan sholat zuhur. Nah, begitu. Jadi yang pertama itu mereka melakukan sholat Jumat, terus melakukan kembali sholat zuhur. Yang kedua mereka melakukan sholat Jumat, setelah sholat 2 rakaat mereka bangun untuk 2 rakaat lagi. Yang ketiga adalah setelah khutbah mereka langsung sholat zuhur masing-masing 4 rakaat. Nah, jadi itu ya 3 tata cara sholat Jumat bagi jamaah perempuan ya. Karena sholat Jumat tidak wajib bagi perempuan, maka yang wajib tidak mampu, yang sunnah tidak mampu menutupi yang wajib. Nah, begitu ya kawan-kawan. Jadi itu adalah sudut pandang daripada ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kita mungkin saya akan ambil saf untuk di bagian dalam di sini. ومن
يلبسوا وشوط فيها يغرسا واحذروا من المهيسين المثبطين المقنطين ورحمة الله قل للذي ملأ التساؤل. Ini adalah suasana selesai salat Jumatnya. Ya, alhamdulillah. Jadi saya baru saja selesai melakukan salat Jumat. Jadi bagi kami pekerja di hotel, ya, apalagi yang di seputaran haram, seperti kita tahu bahwa haram ini merupakan hotel dengan tingkat intensitas paling sibuk di dunia. Jadi bisa libur hari Jumat, bisa sholat di hotel, di masjidnya langsung di Masjidil Haram, itu adalah sebuah keberkahan. Karena kenapa? Dari 4 bulan sudah saya bekerja di sini, baru ini saya bisa sholat langsung di Haram, ya. Nah, bisa sholat langsung di sini. Soalnya kita selalu sholatnya di hotel terus-terusan. Seperti yang saya ungkapkan di awal video bahwa ketika masuk waktu salat, maka apapun itu jadi masjid, dihitung sebagai masjid, ya. Jadi sah secara pendapat ulama di Saudi. Nah, begitu ya. Jadi baru hari ini saya bisa salat di Haram. Jadi ini sebuah keberkahan memang. Makanya ketika ada libur hari Jumat, saya pasti datang ke Haram untuk salat Jumatnya di sini. Karena selalu salat Jumatnya itu selalu di hotel. Dan ini baru alhamdulillah bisa salat langsung di Masjid Haramnya langsung. Ya, padat sekali, ramai. Ya, depan belakang saya ramai, padat sekali orangnya. Memang beginilah suasana setelah salat Jumat, sama seperti setelah selesai salat Isya. Ya, ramai betul orangnya. Nah, ini saya udah di luar, udah masuk di halamannya. Ya, inilah suasana setelah selesai salat Jumat di Masjidil Haram. Jadi kalau di sini tuh kalian bisa sesat. Tadi aja ada orang Indonesia sesat, nggak tahu pintu 114. Saya tunjuklah ke sana arahnya. Nah, saya cuma berpakaian seperti orang lokal, tapi bukan warga lokal. Saya cuma orang Indo. Ya, saya juga orang Indo. Nah, sini. Nah, inilah dia suasananya. Tuh apa tuh? Helipad kayaknya, nggak tahu sih. Ya, inilah suasananya setelah selesai Jumat. Masih terasa sangat-sangat padat. Ya. Nah, jadi itu dia, sekian dulu untuk yang hari ini videonya. Jangan lupa di subscribe, dan saya doakan semuanya buat para penonton YouTube saya agar bisa diundang oleh Allah ke rumahnya, baik itu umroh ataupun untuk berhaji. Amin ya rabbal alamin.